Assalamualaikum, selamat siang Pak Maliki. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ermawati. Alhamdulillah, saya baik Bu. Terima kasih, saya senang bisa berbicara dengan Ibu. Terima kasih Pak Maliki. Dari pertemuan kita ini, kira-kira apa yang ingin dibicarakan siang ini Pak? Saya ingin bercerita dan membahas penting tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, Bu. Siswa sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Menurut saya, menjaga kebersihan di sekolah sangat penting, Bu. Selain untuk kesehatan, menjaga lingkungan yang bersih juga membuat kita menjadi lebih nyaman saat kita belajar, Bu. Ya, jadi Pak Maliki mau membahas tentang siswa yang membuang sampah sembarangan, yang dimana menurut Pak Maliki kebersihan itu sangat menjaga kenyamanan di sekolah, seperti itu Pak ya? Benar sekali, Bu. Ya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita siang ini? Saya ingin meningkatkan kesadaran siswa agar mereka menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya, karena dengan kelas yang bersih, nyaman, dapat mempengaruhi semangat belajar, Bu. Kira-kira gitu. Ya, kalau dari pengamatan Bapak nih tentang siswa di sekolah Bapak, siswa yang memiliki kesadaran diri dalam menjaga kebersihan itu, menurut Bapak siswa yang seperti apa? Siswa yang pertama sekali siswa yang bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing, dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membiarkan sampah yang berserakan. Oke, seperti itu. Baik Pak ya. Jadi siswa yang memiliki kesadaran diri, idealnya yang bertanggung jawab itu yang menurut Bapak merupakan siswa yang sadar diri akan kebersihan. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira nih kita berbincang tentang kesadaran diri nih Pak kan. Siswa yang memiliki kesadaran diri untuk menjaga kebersihan di sekolah Bapak, kalau kita nilai nih dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut penilaian Bapak di rate berapa? Seperti itu Pak. Menurut saya sih Bu, ranting yang tepat 7 sampai 8 kira-kira Bu. Iya, seperti itu kira-kira Bu. Nah, Bapak ingin melihat mereka itu sebenarnya di angka berapa untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, Pak? Saya ingin mencapai di angka 9 sih sebenarnya Bu, karena menurut saya kebersihan itu sangat prioritas sekali, karena agama Islam juga menganjurkan bahwa an-nazafatu minal iman, bahwa sesungguhnya kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan saya yakin akan mencapainya dan membutuhkan usaha yang maksimal untuk meraihnya kira-kira Bu. Apa saja nih menurut Bapak untuk bisa dilakukan untuk menaikkan nilai tersebut ke angka 9 sampai 10 dalam meningkatkan kebersihan di sekolah? Kira-kira saya dan siswa bisa memulai dengan membersihkan kelas setiap hari dan mengajak siswa serta guru untuk tidak membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira mungkin itu Bu yang paling tepat. Ya, itu ide yang bagus Pak ya. Nih, bagaimana nih menurut Bapak apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah Bapak tersebut? Tantangan mungkin ya Bu ya, yang saya hadapi adalah kurangnya kesadaran siswa Bu. Karena dilihat siswa kita adalah siswa SD, ada yang masih beranggapan bahwa kebersihan bukan tanggung jawab mereka. Ya, sangat menarik Pak ya. Jadi bagaimana nih Bapak bisa meningkatkan kesadaran siswa-siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan? Mungkin saya mengadakan kampanye kali Bu ya, untuk membersihkan lingkungan sekolah atau lomba antar kelas untuk menjaga kebersihan itu Bu. Kira-kira siapa yang dapat Bapak ajak untuk menjalankan kampanye dan lomba kelas tadi, Pak? Yang ada saya pikirkan ialah untuk pertama sekali berkoordinasi dengan kepala sekolah
dan berkolaborasi dengan Dewan Guru serta warga sekolah untuk memulai kegiatan ini, Bu. Ya, idenya sangat kreatif ya Pak ya. Terima kasih, Bu. Kampanye itu bisa membantu menarik perhatian. Nah, setelah melakukan kampanye nih Pak, nih kan tadi, bagaimana nih Bapak akan mengevaluasi kegiatan siswa tersebut? Saya bisa meminta umpan balik dari siswa, Bu, tentang perubahan yang mereka rasakan, Bu. Bisa melakukan observasi rutin untuk melihat apakah ada peningkatan dari hasil kegiatan yang setelah saya lakukan. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, sangat baik sekali Pak ya. Nah, Ya, sekarang Bu. mari kita refleksikan Pak ya, lebih dalam bagaimana sih perasaan Bapak tentang peran Bapak dalam menjaga kebersihan di sekolah? Saya merasa bertanggung jawab sih, Bu, sebenarnya. Karena guru merupakan adalah suri teladan yang baik bagi siswa dengan memberi contoh yang baik sehingga siswa akan terinspirasi, Bu, untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah tersebut, Bu. Ya, itu sikap yang sangat positif, Pak ya. Nah, kapan nih kira-kira Bapak akan memulai rencana tersebut dan apa langkah pertama yang ingin Bapak ambil untuk memulai tindakan tersebut? Insya Allah dalam waktu dekat, Bu Ermawati, karena saya ingin mulai dengan mengajak beberapa siswa untuk membersihkan kelas bersama sebelum jam pelajaran dimulai, Bu. Ya, itu langkah yang konkret, Pak ya, dan Ya, dapat diimplementasikan segera. Setelah ya. melakukan kegiatan ini, kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan agar semuanya itu berjalan dengan baik? Saya akan melakukannya secara terus-menerus dan membuat jadwal kebersihan mingguan dan mengajak lebih banyak siswa untuk ikut serta dalam kegiatan kebersihan ini, Bu. Ya, kira-kira ini kapan ya Bapak akan mulai? Tadi kan rencananya, ini sekarang bagaimana nih Bapak, kapan akan memulai rencana tersebut? Alhamdulillah nanti dalam waktu dekat, insya Allah akan dibuat jadwal kebersihan, Bu. Mudah-mudahan hal ini berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan, Bu. Iya, sangat bagus Pak ya, dengan konsisten kebersihan sekolah itu pasti bisa terjaga Pak kan. Bagaimana nih perasaan Bapak sekarang setelah kita mendiskusikan semua ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu Ermawati. Saya merasa lebih termotivasi dan siap untuk mengambil tindakan, Bu Ermawati. Dan saya merasa telah menemukan solusi dari masalah ini. Terima kasih banyak, Bu, untuk bimbingan dan solusinya dan berbagi di dalam pengalamannya, Bu. Alhamdulillah sama-sama Pak, saya senang juga membantu Bapak dalam diskusi ini. Ingatlah untuk selalu mengkomunikasikan rencana Bapak dengan teman-teman guru lainnya dan jangan ragu untuk meminta dukungan. Semoga sukses ya Pak Maliki. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ermawati? Waalaikumsalam Pak Maliki, alhamdulillah saya hari ini sangat sehat. Cuman ada sedikit masalah nih Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu Irma? Jika Bapak tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar nih Pak? Tentu saja, Bu, jika memang Ibu ada keperluan, boleh menceritakan kepada saya tentang apa sih sebenarnya tujuan dari pembicaraan kita ini. Silakan, Bu Irma. Ya, sebenarnya saya ingin menemukan solusi Pak ya dari permasalahan saya. Mungkin setelah cerita nantinya sama Bapak, saya akan mendapatkan solusi. Memangnya ada masalah apa, Bu Irma?
Jadi begini Pak, ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya, itu kurang bersemangat untuk belajar, baik itu teori maupun praktik. Anak tersebut sering mengantuk bahkan sampai ketiduran nih di dalam kelas, sehingga pembelajaran itu kurang efektif dan dia juga sering tidak mengerjakan tugas dengan saya dan, membuat saya itu sedikit pusing Pak. Bagaimana sih caranya untuk menghadapi ini? Tadi Bu Erma bilang ada siswa yang kurang semangat belajar karena sering mengantuk sehingga jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Sebenarnya sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut, sudah menanyakan kenapa dia kurang bersemangat di dalam kelas saya. Ya, lalu dari pengamatan Bu Erma, mengapa dia kurang bersemangat di jam pelajaran Ibu? Nah, jadi pas setelah saya amati nih Pak, dan saya tanyakan dengan anaknya, ternyata anaknya itu malam hari itu kurang tidur, suka begadang sampai larut malam karena main game, maka ketika di sekolah dia mengantuk dan akibatnya tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang ideal yang Ibu harapkan untuk anak tersebut? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya itu dengan maksimal, Pak. Seperti murid yang lainnya dengan semangat, dengan penuh antusias seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau begitu ada yang bisa Ibu Erma lakukan untuk memotivasi anak tersebut agar jangan begadang malam atau lain sebagainya kira-kira? Iya, saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi nih Pak terhadap murid tersebut dan mengedukasi tentang dampak negatif yang akan dia dapatkan dari keseringan begadang itu, baik itu bagi kesehatannya maupun pendidikannya. Dan saya mendorong murid itu tersebut supaya bisa manajemen waktu yang baik. Misalnya dia bisa memilih waktu kapan main HP, kapan main Ya. main HP, kemudian main game agar nanti di sekolahnya tidak mengantuk. Masya Allah, luar biasa ini Bu Erma. Jika kita ranting nih Bu ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Erma berapa tingkatan keberhasilan pendekatan seperti itu yang dilakukan kepada murid yang sering begadang atau Nah, yang bermain HP kira-kira? iya, kalau saya berikan rating itu menurut saya itu Pak, pendekatan seperti itu 7 sampai 8 Pak. Iya, iya, iya. Baiklah, selanjutnya apa rencana Ibu Erma yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkahnya agar tidak terjadi lagi ada murid yang kurang bersemangat dan mengantuk ketika dalam pelajaran? Nah, saya di sini mempunyai langkah yaitu akan melibatkan orang tua, Pak ya, yaitu dengan mengkomunikasikan dengan orang tua murid tersebut agar orang tua dapat memantau perilaku murid atau anak tersebut di rumah, menjaga rutinitas tidurnya dan mengawasi penggunaan gadget. Berarti saya akan bekerja sama nih dengan orang tua tersebut supaya Iya, bisa benar. menjaga rutinitas anaknya ketika malam hari di rumah, Pak. Iya, baik sekali Bu, ini luar biasa. Siapa yang bisa membantu Bu Erma untuk menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut kira-kira? Ya, saya tentunya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman sejawat, Pak. Ya, kira-kira berapa lama Bu Erma Ibu membutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak ya. Ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin hasilnya itu tidak secepat yang akan diterapkan, Pak, karena kan semuanya itu butuh proses, Pak. Iya, benar-benar betul 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 sekali Bu Erma. Nah, kapan Bu Erma mulai melaksanakan rencananya? Secepatnya nih mungkin, Pak. Mungkin besok Iya, iya, sudah iya. akan saya laksanakan nih. Saya akan Wah, terapkan agar murid tersebut dapat bersemangat belajar seperti murid-murid yang lainnya.
Masya Allah, ini luar biasa nih. Kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Nah, saya akan konsisten, Pak, untuk terus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menghadapi permasalahan murid-murid yang kurang bersemangat di dalam kelas. Iya, iya, iya. Baik, Bu Erma, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan sukses dan tidak ada hambatan. Baiklah Bu Erma, bagaimana perasaan Bu Erma ketika setelah perbincangan kita ini yang kita laksanakan? Apa perasaan Ibu kira-kira? Masya Allah, lega sekali Pak ya. Saya merasa lebih telah menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik, Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu ya. Apakah ada hal yang lain Bu Erma yang ingin disampaikan selain Saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu Bapak berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, senang rasanya Bu Erma bisa mendengarkan cerita hari ini bersama Ibu. Semoga kita terus saling berbagi. Sampai jumpa Ibu Erma di lain kesempatan. Saya tidak sabar ingin melihat hasilnya sebenarnya Ibu Erma ya. Nanti mudah-mudahan nanti sering-seringlah berkomunikasi nanti Ibu Erma ya. Mungkin ada hal yang lain lagi Bu kira-kira? Saya rasa sudah cukup Pak. Ini sudah sangat membantu saya untuk solusi dari permasalahan saya tadi Pak. Mungkin terima kasih. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Bu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi